Hi, I'm Mulan and I've been studying at LIA for 11 years. Yes, 11 years. Sounds crazy, right? Oke, hai Kak Ulan. Halo Kak Leo. Coba cerita dong, waktu itu masih SD ya, pas pertama kali masuk kuliah. How did it all start? Gimana ceritanya bisa join? Oke, jadi yang emang faktor terbesar pendorongnya itu dari my parents, specifically from my dad. So, kita tahu kalau misalnya di zaman sekarang ini ya itu tuh dunia kerja kan ya, dunia kerja tuh emang harus banget yang namanya bisa bahasa Inggris tuh bare minimum. Jadi kayak my dad know that there is a gap between people who can speak English and not, apalagi pas saat interview dan sebagainya. Jadi ya aku dipersiapkan dari sedini mungkin gitu sih Kak. Dari 3 SD. Dari kelas 3 SD, iya. Okay. Do you still remember your first day at Lia Depok? Kayak what was like back then? Oh my god, I am so confused. Like kan dari bukunya aja itu udah bahasa Inggris semua ya. Jadi aku kayak, aduh ini apa ini? Aku gak bisa baca apapun. Aku cuma liatin gambarnya. But fortunately the teachers are so fun and they like nggak ngejudge sama sekali kita nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya mulai aja dari awal gitu kita diajarin dan gak harus full bahasa Inggris juga kan yang ngomongnya gitu. Ya, asik ya. Iya. Ya, aku dengar-dengar kakak tuh pasti simpen bukunya gitu. Oh iya. Oke, kamu boleh kasih lihat dulu gak sih? Oh my god, this is so old. Like kalau misalnya aku ada tulisan isi 3 B. Iya, dan aku dulu guru pertama itu Miss Happy. Gak tahu ya sekarang masih ada atau enggak? Masih. Iya, and she always give me like these stars. Kalau misalnya aku udah selesai itu dikasih stempel gitu. Jadi kayak iya ini before school ini kayak masih ya vocab biasa lah dulu kan masih kayak before school we get dressed, get ready to school gitu. Dan ini aku paling suka banget nih, ini kita Lucu ya. ini kita suka tempel-tempel gitu biar gak bosan kali ya gitu. Iya, terus ini Itu juga tulisan kakak ya? ini tulisan aku pas SMP. Itu tuh kelas 3 SD cakep loh. Iya. Ternyata loh. Jujur ini cakupan sekarang aku tulis cakupan Iya. yang ini sih, yang ini sekarang aku kayak buru-buru banget nulis nggak sebagus ini. Nah, ini sebenarnya udah oh my god, this is already ya gitu deh. Iya, ini aku bangga banget. Ini aku waktu aku lulus LIA aku kayak ini pokoknya harus aku simpen. Sumpah berguna banget ya jadinya. Iya. Ini kayak ini bener-bener ya Allah ini berantakan cuman kayak yang penting kita belajar gitu ya Kak. Iya ini Keren. Oke, dengan nanti kita Iya. akan detail lagi. betul. Oke, lanjut nih. 11 years is such a long time ya punya. What's the biggest change you've noticed in yourself from then until now? Ya of course it's my confidence in speaking English. Kayak dulu kan yang aku bilang tadi aku bener-bener gak tahu apa-apa soal bahasa Inggris. Dan kayak probably it starts when I was in English for teens or English for adults. Jadi aku udah mulai kayak lumayan bisa ngomong gitu. Kalau misalnya masih SD tuh kayak apa aja yang disuruh gitu ngomong gitu. Tapi Oke. kayak kan dia kan memberikan environment kita untuk ngomong bahasa Inggris gitu kan ya. Aku waktu itu selalu datangnya specifically hari Sabtu gitu. Jadi aku kayak udah mentally preparing myself kayak tiap hari Sabtu aku bakal ngomong bahasa Inggris nih gitu. Jadi itu lumayan sih jadinya kayak ada emang environment yang kita bisa ngomong bahasa Inggris. Dan kalau misalnya salah pun juga kayak ya no problem gitu kan, bakal dikasih dijelasin juga gitu sama teachernya kayak harusnya begini. Tapi kayak yang we listen we don't judge gitu kan ya Kak. Kayak ya udah dikasih tahu aja benernya gimana. Terus kayak I don't feel bad about myself karena aku melakukan kesalahan gitu. Jadi ya lumayan itu sih yang faktornya paling berubah sekarang. Jadi karena keunggulan juga nih dia kan masuknya tuh sesuai level ya kelasnya. Jadi kita nggak malu nih kalau salah. Betul banget. Iya sama juga. Iya, gak ada gap gitu di antara temen. Jadi nggak perlu takut gitu. Aku kalau ngomong salah gitu malu sama yang lain tuh enggak sih. Oke deh, aman. Oke, kalau ngomongin Lia Depok nih, what's your favorite activity or class moment so far? Kalau kita tuh apalagi waktu masih English for Children itu tuh banyak banget kegiatan yang mungkin biar anak kecil juga nggak pernah bosen gitu ya. Jadi aku waktu itu ikut beberapa kali lomba dari LIA-nya sih, tapi internal aja gitu. Ada kayak lomba short storytelling gitu. Abis itu ada juga drawing, bahkan kayak gambar waktu itu diselenggarain sama perpustakaan LIA. Abis itu and I actually won something, dikasih buku buku cerita bergambar gitu tapi dalam bahasa Inggris, dilaminating segala. Aku kayak pertama kali dapat kayak
bagus banget. Lucu ya. Iya, kayak anak kecil gitu dikasih buku bergambar terus kayak bagus. Itu memorable banget sih. Tapi nggak aku bawa. Karena kan di zaman dulu tuh kayak punya buku bahasa Inggris dikit nggak sih? Iya, aku juga belum pernah dikasih kayaknya deh sama orang tua aku buku bahasa Inggris cerita gitu. Jadi kayak memorable banget. Aku juga dulu sering banget tuh tiap hari Sabtu ke perpus Lia tuh soalnya cozy banget ya, nyaman banget. Terus kayak banyak banget buku-bukunya juga. Jadi aku rajin banget tuh dulu. Sekarang udah enggak karena waktu itu aku dapetnya term yang malam jadinya udah tutup. Tutup jadinya ya. Oke. Nah, sendiri nih, kakak ada nggak sih dapet kayak nilai aku jadi bagus gitu, atau aku kayak jadi lebih pede ulangan kayak gitu-gitu aja? Iya, itu juga aku, apalagi kalau misalnya dari dulu kan aku udah dari SD ya, mungkin karena itu juga jadinya aku lebih pede gitu kalau ngerjain ulangan dalam dari SD SMP SMA itu oke, udahlah ini mah udah biasa gitu. Pas hari Sabtu iya, terus kayak iya. Dan emang kalau misalnya kurikulum di Inggris kurikulum bahasa Inggris di sekolah tuh emang nggak ada bandingan banget sama di dunia nyata pun ya, maksudnya kurang applicable gitu. Bahkan kayak SMA aja belajar masih gitu-gitu doang gitu. Benar. Jadi kayak kalau misalnya cuman mengandalkan kurikulum yang di sekolah tuh menurut aku masih kurang banget. Dan itu kerasa banget pas mau UTBK, pas literasi bahasa Inggris. Itu kayak gapnya ini beda banget itu pembelajarannya yang di sekolah biasa sama yang pas materi UTBK gitu. Ya untungnya aku masuk kuliah gitu, jadi aku lumayan banget sih pas UTBK kemarin. Aku paling tinggi gitu untuk ya di antara segalanya itu literasi bahasa Inggris paling tinggi. Kayak 800. Iya, di sekolah tuh gimana? Biasanya kalau ada yang paling tinggi, guru tuh langsung nanya-nanya. Enggak sih, kayaknya mereka nggak pada peduli. Cuman kayak soalnya kan paling dilihatnya kan yang kayak rata-ratanya paling tinggi kan. Aku kan emang specifically di bahasa Inggrisnya gitu yang tinggi. Cuman aku kayak itu jadi ini aja sih, kayak self actualization, kayak wow aku ternyata bahasa Inggrisnya bisa loh gitu. Kayak ternyata nggak sia-sia gitu aku setiap hari Sabtu kuliah. Apalagi kan kayak dari 3 SD tuh bener-bener basicnya pun enggak ya. Kayak kakak lihat kakak cerita tadi gitu. Iya. Atau apa-apa nih. Ternyata pas SMA dapet ke sekolah raba-raba terus. Ya luar biasa banget. Iya, alhamdulillah. Oke, last question. Setelah 11 tahun dilihat, do you think it's all worth it? Yes, it's very worth it. Kamu coba aja dulu nyobain environment di sini yang emang kamu harus ngomong bahasa Inggris, karena kalau di luar sana kayak di Indo gitu ya udah kita nggak mungkin ada kesempatan untuk ngomong bahasa Inggris kan. Jadi kayak ya setidaknya luangin lah 1-2 hari kamu dalam seminggu itu untuk belajar bahasa Inggris di sini. Itu kayak membantu banget sih, kayak karena yang namanya belajar bahasa Inggris nggak cukup untuk baca, kan harus ngomong. Dan kadang kalau ngomong sama siapa gitu kan. Iya. That's right. Walaupun di rumah pun ya, makanya orang tua kan ngasih kamu untuk kursus, karena mereka pun kayak kayaknya lebih baik sama profesional gitu ya. Oke deh, sekarang boleh ditambah loh apapun itu untuk orang-orang biar cuin. Sekarang yang penting dicoba dulu aja. Masuk kuliah itu kita 1 term cuma 3 bulan, jadi bisa disesuaikan juga nanti waktu kamu masuk ada placement testnya. Jadi nggak usah takut bakal aduh aku nggak bisa bahasa Inggris, nanti yang lain bisa. Itu nggak apa-apa, nggak usah peduli itu, yang penting coba dulu aja. Oke deh, thank you, terima kasih banyak Kak Ula. Iya, sama-sama Kak Leo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.